Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur data menjadi salah satu bagian penting yang wajib dipahami oleh seorang programmer. Struktur data ini memudahkan user untuk mengakses data yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Ini juga karena struktur data memiliki format khusus yang berfungsi untuk mengatur, memproses, mengambil, dan juga menyimpan data. Nah, apa itu sebenarnya struktur data? Di video kali ini kita akan membahas sekilas mengenai apa itu struktur data, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara bikinnya. Secara teknis, data itu disimpan dalam bentuk angka, huruf, dan simbol dan juga berbagai bentuk lainnya dan diletakkan dalam kolom-kolom atau susunan tertentu. Dalam menyusun data, terdapat dua istilah yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada node, yaitu elemen yang terdapat dalam struktur data. Setiap node itu berisi pointer ke node selanjutnya. Yang kedua itu indeks. Indeks ialah objek dalam sistem struktur data yang bisa mempercepat proses pencarian data. Struktur data juga bisa digunakan untuk mengelola database, melakukan kompres file, hingga mengolah data lainnya. Praktisnya, struktur data adalah hal yang harus dipelajari karena bisa membantu kita untuk menyatukan beberapa elemen data secara efektif. Apalagi struktur data juga mempengaruhi ketepatan algoritma dalam suatu program. Berikut definisi struktur data. Pengertian struktur data. Struktur data adalah cara untuk menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Nah, setelah mengetahui apa itu struktur data, selanjutnya kita juga perlu tahu macam-macam struktur data atau klasifikasi struktur data yang bisa digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer. Klasifikasi struktur data. Secara umum, struktur data itu terbagi dua, linear dan non-linear. Linear itu terbagi dua lagi, yaitu statis dan dinamis. Di statis itu ada array, dinamis ada queue, stack, dan linked list. Di non-linear ada tree dan graph. Namun untuk video kali ini kita akan berfokus pada array. Untuk queue, stack, dan linked list insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Oke. Selanjutnya array. Oke. Yang pertama tadi, array adalah tipe struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen berurut menurut indeks dengan tipe yang sama. Setiap elemen dalam array diindeks dengan nomor integer yang mengidentifikasikan posisinya dalam array. Jenis array itu ada dua, yaitu array satu dimensi dan multidimensi. Langsung saya jelaskan contohnya saja biar mudah. Contoh array satu dimensi. Di sini ingat kita harus indeks ya, urutannya itu indeks urutan dan itu dimulai dari 0 bukan dari 1. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ingat dimulai dari 0. Di sini ada indeks yang dari 0 tadi, 0 elemennya itu nilainya kita buat saja sini 15, secara kita yang menentukan elemennya berapa dari urutan dari indeks. 0 nilainya 15, 1 nilainya 20, 2 elemen atau nilainya 25, 3 30. Oke. Jadi jika kita ingin memprint angka 20 jadi kita cukup mengetikkan indeksnya saja, yaitu 1. Atau lebih mudah ketika kita langsung mempraktekkannya nanti di Google Colab. Oke. Selanjutnya multidimensi. Multidimensi itu ada banyak array. Contohnya di indeks 0, di situ ada banyak elemennya, banyak array ya. Anggap saja seperti array, ada array lagi di dalamnya. Itulah multidimensi. Contoh kayak 0, di situ ada 1, 2, dan 3. Agar lebih mudah akan saya praktekkan di Google Colab nanti. Oke, selanjutnya karakteristik array. Karakteristik utama.
tipe data yang sama. Jadi untuk array ini, misalnya satu data tipe data yang integer, maka data selanjutnya harus integer juga. Begitu juga jika data yang string, maka harus string semua ya. Tipe datanya harus sama. Yang kedua, ukurannya tetap. Misal di indeks 1 itu kita taruh ukurannya atau nilainya itu 5. Maka sampai akhir pemrograman pun nilainya harus tetap 5. Oke. Selanjutnya akses langsung menggunakan indeks seperti yang saya jelaskan di contoh tadi, namun bisa juga sekuensial. Selanjutnya berurutan dalam memori. Dan array ini juga memiliki beberapa keutamaan dan keunggulan atau kekurangan. Keunggulannya yaitu efisien dalam operasi akses acak. Kemudian sederhana untuk diimplementasikan. Kekurangannya, ukurannya tetap, sehingga jika data bertambah perlu dibuat array yang baru. Habis itu semua elemen harus memiliki tipe data yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Biar lebih mengerti, langsung saja kita praktek ya. Kita praktek array di Google Colab seperti yang saya katakan tadi. Langsung saja kita praktek di Google Colab. Oke. Sekarang kita udah masuk di Google Colab. Jadi pertama itu kita harus import numpy-nya dulu. Numpy itu adalah sebuah library perpustakaan numerik Python untuk Python. Kita buat sebagai kita singkatnya np. Kemudian kita buat ini, kita buat contoh pertama. Oke. Contoh pertama yang paling mudah, yaitu membuat array paling dasar lah istilahnya. Membuat array paling dasar, kita buat variabel lah. Di sini saya buat arr saja biar lebih gampang diketik dan gampang diingat ya. np kemudian array, kemudian jangan lupa kita buat kurung tambah kurung siku. Oke, kita buat elemennya terserah kita. Di sini saya buat angka yang mudah saja, 4 5. Kemudian coba kita tes print apakah ini sudah benar komennya. Print pakai variabel. Oke, buka kurung kemudian variabel arr. Kita coba kita tes, buka keluar. Nah, berhasil ya. Selanjutnya kita akan buat contoh yang kedua. Di contoh kedua ini mungkin kita akan pakai tipe yang lebih spesifik, misalnya seperti float. Oke. 2 tipe data spesifik. Oke, kita buat variabelnya sama dengan array, kemudian buka kurung lagi, isi elemennya kita isi seperti tadi saja biar lebih gampang. 45. Kemudian setelah kurung siku ini kita tambahkan di type sama dengan float. Di type sama dengan float. Enter, kita print. Print array, pasti print arr. Setelah kita printkan variabelnya, kemudian kita tes, jalankan run, ya berhasil lah. Dan ini yang keluar pasti dalam tipe float, dan yang keluar semuanya, semua elemen. Dan bagaimana jika kita hanya ingin
mengeluarkan satu elemen saja. Misalnya kita ingin nilai 2 ini, kita hanya ingin memprint 2-nya saja. Maka kembali kepada penyelesaian indeks tadi. 2 ini merupakan indeks 1. Ingat, karena indeks dimulai dari 0. Maka jika kita ingin memprint atau menjalankan 2 saja, maka kita skip menambahkan di variabel R ini kurung siku, kemudian kita tambahkan angka 2, angka 1 ya, angka 1 untuk elemen yang menilai 2 karena dia merupakan indeks 2. Oke. Ya, 2. Kenapa ada kosong? Karena tipe datanya float. Oke. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya contoh yang ketiga. Yang ketiga kita akan buat contoh array multidimensi. Mungkin penjelasan di sini lebih dimengerti daripada di contoh yang pertama tadi. Array multidimensi. Kita buat variabelnya sama seperti tadi, kemudian empty array, buka kurung, jangan lupa sini pakai 2 kurung siku karena multidimensi. Kemudian kita isi elemennya, misalkan 15, 20, 10 misalkan, koma, ditambahkan kurung siku untuk indeks yang baru. Kita buatnya 1,2,3. Oke. Selanjutnya kita coba print array. Kita sebutkan juga variabelnya. Misal di sini kita ingin untuk memprint elemen atau indeks yang bernilai 20 nih. 20, 15, 20, 10 ini berada di indeks 0. Pertama kita buat sini 0, oke. Kurung siku 0. 20 ini ada di indeks berapa? Ada di indeks 1. Ditambah kurung siku. Coba diklik angka 1. Oke, coba kita jalankan. Nah, maka yang keluar 20. Jika ingin 10 bagaimana? Di sini tetap 0 karena ada nama di indeks 0. Kemudian di 10 kita ganti dengan 2. Jika kita ingin 3 misalnya, di sini di 0 ini kita ganti karena dia berada di indeks 1. Kemudian di 1-nya karena dia berada di indeks 2. Maka print ARR 1 di sini. Karena angka 3 itu berada di indeks 2, kita isi 2, maka hasilnya 3. Oke, semoga dapat dipahami. Selanjutnya contoh keempat. Saya akan membuat 10 contoh dari fungsi array. Yang keempat itu saya akan buat switching, yaitu mengambil yaitu menampilkan sebagian, istilah mudahnya menampilkan sebagian saja. Oke, sekarang kita buat variabelnya tetap sama, ARR array, kemudian membuka kurung siku, kita isi 10 misalkan, 20, 30, 40, 50. Kemudian coba kita kan print variabel RRR kurung siku 1 2 4. Maka ini akan menghasilkan diprintkan indeks 1 sampai 4, pastinya sampai 4 indeks 1 sampai 4. Coba kita jalankan atau kita run ya.
Jadi yang diberikan adalah indeks 1 sampai 4, yaitu 20. Di sini 30 ini indeks 2, 40 indeks 3, dan 50 indeks 4. Oke. Selanjutnya contoh untuk yang kelima. Contoh yang kelima kita akan buat penjumlahan dua array variabel, kemudian sama np array, kita buat elemennya berapa. Misalkan di sini sama seperti 10, 20. Kita biar gampangnya kita buat angka kecil saja ya, biar lebih mudah dimengerti. Salah 1, 2, 3 lah misalkan. Oke. Sekarang kita buat variabel yang kedua, misal rl1 misalkan. Itu untuk variabel yang kedua. Terserah sebenarnya. Oke. Dan nilainya jangan lupa kurung siku 4, 5, 6. Oke. Dan caranya komennya kita print kurung arr variabelnya ditambah arr1, sangat mudah. Dan hasilnya ya 5/9, yaitu indeks 1 sama tidak ditambahkan dengan variabel yang indeksnya 1 juga. Misal gini ya, misalnya 0 ditambah dengan 0, indeksnya misal 164, hasilnya 5, yang 2 ditambahkan dengan 5, hasilnya 7, dan 3 tambahkan dengan 6, indeksnya sama-sama indeks 2 misalkan. Oke, selanjutnya contoh yang ke-6. Yang ke-6 kita akan menghitung jumlah aja saja, jumlah. Atau di Excel juga ada, yaitu sum. Buat variabelnya arr sama dengan np titik array, kemudian kurung siku, tanda kurung siku. Kita buat elemennya misal 10 tambah 20 tambah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50 ya misalkan. Oke. Kemudian kita print komennya np titik sum tambahkan variabel arr. Coba kita run. Ya, ternyata berhasil ya, yaitu 10 tambah 20 tambah 30 hasilnya 150. Maka contoh yang anak ini sudah berhasil. Selanjutnya contoh yang ke-7. Untuk contoh ke-7 ini kita akan menghitung nilai maksimum dalam array. Hitung nilai maksimum dalam array. Buat variabel, kemudian sama np array, kemudian kurung siku. Jadi bukan menghitung sebenarnya, sebenarnya untuk mencari ya, bukan untuk menghitung, mencari nilai maksimum, yaitu nilai tertinggi. Bukan menghitung sudah tadi, mencari nilai maksimum ya, nilai paling tinggi. Kita buat saja nilainya atau elemennya berapa. Sini coba saya buat 10, salah 20, ada 30, ada 50, ada 40, ada 1 misalkan. Kemudian sini kita buat from underscore make value sama dengan
and b titik max variable. Oke. Kemudian untuk printnya, perintah untuk printnya cukup yang tambahkan variable yaitu max value. Seharusnya akan dan didapati adalah angka 50 karena dari semua elemen ini yang paling besar adalah angka 50. Coba kita run, seharusnya 50. Dan ini juga berhasil. Selanjutnya contoh yang ke-8, yaitu dapat saya mencari nilai minimum saja. Nilai minimum dalam array. Oke. Buat variabelnya tetap sama, kemudian array kita buat yang saya copy paste saja biar sama elemennya, lebih mudah. Kemudian sini dari max kita harus mengganti min saya di sini karena kebalikan dari nilai maksimum lah nilai minimum. Jadi sini min jadi max lalu sama dengan untuk print, coba data print ini value. Seharusnya dari sini angka paling kecil apa sih? Angka 1. Coba kita lihat, kita run dan sudah berhasil. Di sini angka 1 karena di antara semua elemen atau nilai ini yang paling kecil adalah elemen 1. Oke, selanjutnya contoh yang ke-9. Sepertinya karena dari 1 sampai 8 semua contohnya berbentuk numerik atau angka, mungkin lebih cocok untuk yang 8, 10, 9, 10 sisanya kita yang huruf saja atau yang tipe string. Oke. Di tipe string kita akan buat array dalam fungsi menghubungkan string atau istilahnya concatenation kalau nggak salah. Istilahnya adalah concatenation, yaitu menghubungkan string. Buat variabel tetap sama dengan b titik array buka kurung. Mungkin untuk variabel karena ini string kita buat str saja dan lebih gampang. Jangan lupa untuk tipe data string itu elemennya itu atau nilainya itu harus diapit oleh tanda petik. Oke, tanda petik 2 dan tanda petik 1. Di sini kita buat struktur saja, kata struktur. Oke. Kemudian untuk str variabel nggak boleh sama, variabel 2. Oke. Untuk 2 kita buat struktur data. Ini lebih cocok SL1, mungkin lebih cocok biar SL1 2 gitu. Oke, selanjutnya masukkan perintah result, kemudian sama dengan str1 ditambah dengan tanda petik, kemudian sama lagi dengan str2. Coba kita tes ini, kenapa kita tes print. Untuk printnya yaitu print result saja, sekarang sudah kita ubah tadi print result. Kita tes
supaya berhasil digabungkan. Ya, ternyata berhasil. Setelah untuk metode terakhir, mungkin saya akan buat karena tadi kita terlalu banyak bahas yang angka, ada mungkin agak sulit mungkin dipahami untuk yang 2 dimensi ya. Mungkin untuk kali ini saya akan membahas string yang 2 atau multidimensi. Oke, untuk yang contoh terakhir 10 array dua dimensi tipe data string. Oke, tipe data string. Oke, langsung saja kita buat variabelnya. Di sini kita buat str saja karena dia string. Str array, kemudian tanda kurung, kurung siku harus 2 karena dia multidimensi, karena nanti juga ada indeks yang baru. Mungkin lebih mudah kita, karena ini string, kita taruh aja nama pemain bola, misalkan trio Real Madrid, agar lebih gampang diingat. Asal ada Ronaldo, ingat harus diapit dengan tanda petik. Kemudian ada Benzema, kemudian ada Gareth Bale, misalnya Bale saya buat, koma mobile Bale. Macam ini dapat koma, baru kurung siku yang baru. Sini jangan lupa tanda petik lawan Real Madrid Barca, kita usia Messi, kemudian ada Suarez, Messi, koma titik 2 Suarez, kemudian koma titik 2 Neymar. Coba kita print. Mungkin lebih mudahnya kalau untuk di sini nih, misalkan kita ingin memprintkan nama Ronaldo misalkan. Oke, Ronaldo ini ada di indeks pertama. Maka di sini kita harus buat kurung siku. Oke, kurung siku indeks pertama itu dimulai dari 0. Oke, 0. Kemudian Ronaldo ini indeksnya juga berada di yang pertama, yaitu indeks 0. Kurung siku kedua isinya juga 0. Coba kita run apakah berhasil. Ya, komen kita benar ya, dan alhamdulillah komen yang kita buat atau contoh kita buat sudah benar. Ya, misalkan kita ingin memprintkan Bell misalkan, gimana caranya? Maka cukup diganti Bell ini ada di indeks yang kedua. Jadi dia sudah pertama betul dia berada di indeks yang ke-0 yang pertama, kemudian di dalamnya tuh dia berada di array yang ke atau elemen yang kedua, maka harus diganti dengan 2. Yang kedua adalah Bell ya. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya tentang struktur data khususnya di materi array. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.